Allah berfirman, surat Al-Hasyr ayat 2, ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bahwa orang-orang Islam tidak menduga bahwa Bani Nadhir itu akan dapat dikalahkan serta dapat diusir dari Madinah atau diusir dari Jaziratul Arab. Wal ma'na anna al-muslimina lam yatawaqqa'u 'ala al-itlaq an yakhruja Banu Nadhir min diyarihim wa yatrukuha li a'da'ihim al-muslimin lima arafu anhum min al-'inadi wa shiddatil ba'si wa kathratil 'iddati wal 'udadi. Maksudnya orang-orang Islam tidak menduga sama sekali bahwa Banu Nadhir mereka ini akan meninggalkan rumah-rumah mereka dan mereka akan diusir dari Madinah atau diusir dari Jaziratul Arab. Serta semua apa yang mereka tinggalkan itu menjadi milik orang-orang Islam. Lima arafu anhum minal inadi wa shiddatil ba'si wa kathratil iddati wal idadi. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang Islam mengetahui bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadhir mereka itu congkak. Walaupun mereka memiliki kekuatan, persiapan, serta perlengkapan yang lebih mapan. Inilah yang menjadikan mereka tidak menduga bahwa Banu Nadhir mereka ini akan dipaksa keluar, akan diusir dari Madinah. Mengapa mereka diusir? Padahal mereka ini kuat, memiliki prajurit, memiliki perlengkapan yang tangguh. Karena mereka ketika itu berkhianat kepada perjanjian yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banu Nadhir dikenal sebagai masyarakat yang congkak, masyarakat yang sombong. Karena mereka percaya diri. Kan tetapi setelah mereka berkhianat kepada Nabiul Islam, berkhianat kepada pemerintahan Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut, rasa cemas, sehingga mereka ketika itu dipaksa keluar tanpa ada suatu perlawanan. Wa aylan kana Banu Nadhir ya'taqiduna annahum fi quwwatin wa man'atin min husunihim wa 'iddatihim wa adadihim. Banu Nadhir sendiri sebelumnya mereka percaya bahwa mereka itu memiliki kekuatan, memiliki pertahanan yang kuat. Karena mereka memiliki prajurit-prajurit yang handal, serta persiapan mereka ini tangguh. Wa anna ayyat yadin la tastati'u an tamtadda ilaihim. Kekuatan manapun sulit untuk bisa mengalahkan Banu Nadhir, untuk bisa melumpuhkan mereka. Walakin hisnal ghadari wal khiyanati wahid.
la yamna'u ahlahu wa la yuhrazu man laja'a ilaihi. Akan tetapi ketika mereka ini berkhianat, ketika mereka ini tidak lagi komitmen dengan perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu rapuh dan mereka tidak berdaya serta tidak mendapatkan perlindungan lagi. Ini sebagai suatu bukti bahwa kekuatan non-materi, kekuatan spiritual itu lebih dahsyat dari kekuatan materi. Karena mereka setelah berkhianat kepada Nabiullah Muhammad, pertahanan-pertahanan mereka tidak bisa melindungi kepada mereka. Karena mereka ketika itu takut, cemas, sehingga mereka ditaklukkan tanpa ada suatu peperangan. Lidza yaqulullahu ta'ala ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Kamu tiada menyangka, orang-orang Islam tidak menyangka bahwa nasib Banu Nadir, mereka ini akan menjadi orang-orang yang hina. Mereka dikeluarkan, diusir dari Madinah tanpa ada suatu perlawanan. Itu tidak disangka-sangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari kesentuhan Allah atau dari siksaan Allah. Mereka yakin prajurit mereka, perlengkapan mereka, benteng-benteng mereka itu bisa melindungi mereka. Akan tetapi setelah mereka berkhianat, itu semuanya rapuh dan mereka ditaklukkan serta mereka disingkirkan. Mereka diusir dari Madinah. Sebagian berpendapat dari Jaziratul Arab. Ad-di'ayatul mumallilatu wal waqtul munasib. Kita akan menjelaskan kelanjutan dari surat Al-Hasyr ayat 2 dengan tema ajakan-ajakan, propaganda-propaganda yang menyesatkan. Itu tentunya akan memberikan suatu kerugian cepat atau lambat. Begitu juga kita akan menjelaskan timing yang tepat, timing yang cocok. Karena dengan timing yang tepat atau dengan waktu yang cocok, segala sesuatu itu akan menjadi gampang, akan menjadi mudah. Wa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'ba. Maka Allah mendatangkan kepada mereka suatu hukuman dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Banu Nadir menduga kekuatan materi itu bisa melindungi mereka, bisa mengayomi mereka, benteng-benteng mereka yang kokoh. Begitu juga prajurit, persiapan, harta benda. Namun itu semua menjadi rapuh karena di tangan Allah lah segala kekuasaan. Sehingga Allah ketika menjadikan mereka ini cemas dan takut karena kesalahan mereka, karena ulah mereka, lalu mereka bergetar melihat kewibawaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat
orang-orang yang beriman itu taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati mereka tidak lagi merasa memiliki kekuatan. Walakin alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in. Qad khatama ala qulubihim ba'da an mala'aha bihaibatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jubihi. Akan tetapi semua kerajaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati mereka, menjadikan mereka takut dan cemas dengan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka takut kepada orang-orang yang beriman karena mereka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanhara ma'aha kullu syai'in li'anna al-quluba hiya al-asasu alladhi tartakizu alaihi jami'ul qiwa. Lalu kekuatan Banu Nadhir menjadi rapuh dan hati-hati mereka menjadi ciut. Tidak lagi mereka memiliki atau merasa memiliki kekuatan. Jadi ketika hati mereka sudah tidak lagi memiliki keberanian, maka apapun yang mereka miliki itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Sehingga kekuatan mereka itu menjadi lumpuh. Wa min huna yahrusu safa'us syu'ub wa tujjarul huruf ala harbin nafsiyah wa yahsaduna al-affaqati wat tarawat wa nasu aw tanasau annahu la tariqa ila al-qulubi illa al-haqqu was-sidqu wal khairu wal ihsan. Maka sampai di sini atau dengan keterangan tersebut, maka para jagal dan para penebar kekacauan atau mereka yang selalu menghendaki peperangan, mereka itu selalu melakukan tekanan-tekanan mental atau melakukan perang syarat dengan provokasi-provokasi tertentu, yaitu dengan mengerahkan kekuatan, mengerahkan kemampuan mereka yang dari kekuatan materi. Tentunya dari sisi yang lain mereka itu tidak mengetahui atau lupa bahwa hanya dengan kebenaran, hanya dengan ketulusan hati seseorang itu tersentuh atau jiwa seseorang itu tersentuh. Nah, tentunya apabila kita kembalikan kepada alam materi, maka orang-orang yang haus dengan peperangan, para pedagang senjata, dan orang-orang yang selalu membuat kegaduhan, ini memberikan tekanan-tekanan kepada mental. Sehingga para pedagang senjata itu mengerahkan dengan berbagai macam cara, mengerahkan kekuatan mereka, mengerahkan segala sesuatu yang mereka miliki, agar supaya peperangan itu terjadi dan mereka bisa meraup keuntungan. Tentunya mereka lupa bahwa hati itu hanya bisa disentuh dengan kebenaran, dengan kejujuran, dan dengan ketulusan. Senjata apapun, kekuatan apapun, apabila berdasarkan dengan suatu yang salah atau suatu kebatilan, maka pada suatu saat juga akan memiliki nasib yang sama.
akan menjadi rapuh dan tidak akan bisa melawan atau menghadapi iman, menghadapi ketakwaan, serta menghadapi ketulusan.